Berarti lu tuh diarahkan orang tua untuk menjadi dokter gigi? Benar. Oke, jadi bukan dari cita-cita lu dari kecil ya? Enggak sih. Cita-cita lu apa? Dulu karena awamnya gue, dia nggak tahu Iya. kita berdarah-darah, Gimana ya? Iya. ngejalanin Tapi di mata keluarga kita di kampung sana, Wah banget, Wak. duit kita tuh kayak udah kayak Raffi Ahmad. Iya nggak sih? Kayak, Terus apalagi kalau misalkan lu dokter, lu ntar kaya nih. Kita aminin. Oke guys, baik lagi nih. Kita balik lagi ya pertama kali. Gimana? Iya. Halo, oke guys. Hari ini episode pertama podcastnya Pondok Gigi bersama Dokter Ayu. Hai. Kali ini tuh podcast ini sebenarnya aku intermezzo dulu ya ke dokter. Yap, boleh. Podcast ini tuh dibuat atas dasar rasa penasaranku sebagai orang awam. Ya, tentang dunia kedokteran gigi, dokter gigi itu seperti apa. Di sini itu ada beberapa pertanyaan. Banyak Dokter tuh. Ayu. Enggak, dikit kok, cuman ya paling cuma 10 lembar gitu ya. Banyak Jadi ya? nanti itu akan mengalir aja aku nanyanya. Oke. Kalau dokter gigi itu seperti apa dan lain-lain gitu. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen dokter Ayu present dulu lah. Dokter Ayu itu siapa, lulusan mana? Oke guys, kenalin nama aku Ayu Pravitasari. Kebetulan aku lulusan dari FKG Mustopo. Di sini aku dokter gigi umum. Gitu. Berarti dokter Ayu tuh, prakteknya di mana dok? Di mana aja, sorry? Ada 2 tempat? Ada 2 tempat. Yang pertama paling penting ya di sini dong, ya kan? Karena kan ini lagi ada di acara Pondok Gigi. Satu lagi ada di Gandaria. Oh gitu, daerah Gandaria, oke. 2 aja cukup guys. Kayak anak ya? Iya. Nah, dok, ini gue langsung aja nih pertanyaan. Ini gue pengen nanya sama lu, awal mula lu kepikiran untuk menjadi dokter gigi itu dari mana sih? Sebenarnya kalau gue pribadi sih nggak kepikiran ya, karena waktu itu kebetulan waktu SMA gue sempat pakai bracket juga. Bracket itu behel ya kalau orang awam ininya, atau lebih dikenal dengan orto. Jadi waktu SMA gue pakai, terus habis itu ya biasa sebulan sekali kan kita harus kontrol ya. Kontrol di saat gue kelas 3 SMA, orang tua gue bilang, kamu mau kuliah apa nih? Otomatis karena gue jurusannya IPA, berarti gue diarahkan untuk menjadi dokter. Jadi ini permintaan orang tua gue, oke, dokter. Awalnya disuruhnya dokter umum, cuman kan kalau dokter umum gue waktu itu mikirnya adalah, belajar dari ujung pala sampai ujung kaki nih, gitu ya kan, susah dong. Gue mikirnya udah susah aja, udah males aja. Terus pada saat setelah kontrol, gue nyeletuk lah, jurusan dokter gigi itu ada nggak sih? Apa harus dokter umum dulu? Awamnya gue, terus. anak daerah ini. Oh iya, sorry. Lu anak daerah mana? Dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, buat teman-teman yang orang Balikpapan nih, orang Balikpapan ikutan daerah. Putra Hai, daerah guys. ya? Daerah. Putri dong. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu ada alasannya juga kenapa gue milih kota Jakarta. Sebenarnya tuh juga nggak cuma dari gue sih, tapi campur tangan dari orang tua gue. Kenapa di Jakarta? Karena gue di Balikpapan dulu disuruh jadi model. Jadi gue sempat ngambil modeling. Oke. Ngambil modeling. Agak kontradiktif tuh. Jadi gini, gue sebenarnya anaknya tomboy banget guys. Kalau yang teman-teman gue yang tahu gue, pasti udah tahu banget. Disuruh orang tua gue jadi model, terus diarahkan jadi dokter. Terus gue akhirnya memilih untuk ngambil dokter gigi. Yang nyariin semua nyokap gue. Dicariin semua universitas kedokteran gigi di Jakarta. Ada beberapa pilihan. Dan gue akhirnya memilih untuk mengambil Mustopo, nggak tahu kenapa. Udah masuk, akhirnya kuliah. Gue baru kuliah 2012. Karena 2011 bokap gue kebetulan pengen banget masuk UI. Berarti lu gap year dulu tuh setahun? Yes, setahun. Karena nggak masuk di UI, gitu, nggak keterima tuh di UI guys. It's okay ya, jadi kalau ada sesuatu hal yang dari kalian kepengen sesuatu tapi nggak bisa dapet di tahun itu, coba lagi di tahun berikutnya. Nggak harus negeri, nggak harus swasta, ya terserah lo mau masuk dimanapun. Yang penting lo kuliah, lo bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Itu pesan. Jangan minder.
Jangan minder ya. Jadi semua tuh dicoba dulu aja kan, nggak tahu kesempatannya nanti berhasilnya di mana. Betul. Gitu. Jadi semangat. Nah, berarti tadi kan udah dijawab tuh ini sebenarnya itu poin pertanyaan gue, tapi sudah kejawab sama statement lu tadi. Berarti lu tuh diarahkan orang tua untuk menjadi dokter gigi. Benar. Oke, jadi bukan dari cita-cita lu dari kecil ya? Enggak sih. Cita-cita lu apa? Dulu karena awalnya gue ini bodoh-bodohan pikiran anak zaman dulu ya, masih ukuran SMP SMA. Karena banyak temen yang nyaman kalau curhat sama gue mikir kayaknya psikolog kali ya. Si nyambung, psikolog dokter gigi si nyambung. Tahu nih, terus. Kok temen banyak ya mau curhat sama gue dan nyaman gitu. Ya kan gue mikir apa jadi psikolog ya gitu. Terus kata nyokap gue, kamu ngapain jadi psikolog gitu? Peluang kerjanya tuh sedikit gitu kan kayak emang iya ya kan kita nggak tahu ya, akhirnya ngikutin aja lah maunya orang tua, ya udah jadilah saya jadilah sampai dokter sekarang gigi. Dokter gigi ini. Betul. Oke. Nah, tapi setelah lu jadi dokter gigi, lu tidak menjalankan cita-cita lu pas kecil, ada satu penyesalan nggak dari diri lu sendiri kayak, duh harusnya gua psikolog lagi, ngambil dokter gigi gitu. Ada nggak sih? Soalnya kan kebanyakan orang tuh di semester 1, 2, masuk semester 3, aduh, gue salah jurusan lagi. Banyak tuh yang kayak gitu. Even gue pun kayak gitu. Gue pun kayak gitu saat gue kuliah di Bandung dulu kayak gitu. Oke, FYI ya. Semester 1, semester 2 gue menjalani kuliah di kedokteran gigi, gue nangis. Kenapa? Stres lah, maksudnya ya waktu tuh gue mikirnya kenapa ngambil dokter gigi karena belajarnya cuma gigi doang kali ya. Padahal semuanya ya? Tetep Wak, itu dari ujung pala sampai ujung kaki juga kita pelajarin. Berarti penyakit dalam, bedah umum itu semua kita pelajarin. Tulang, anatomi tulang itu pun dipelajarin. Oh sama kayak dokter umum dong? Sama, walaupun nggak belajar dari tulang atas, dari pala sampai kaki ya enggak. Ya tapi struktur di kepala ini ya itu kan banyak banget, foramen masuk di mana apa segala macam, tempat lewatnya syaraf, di mana kita nyuntiknya itu kan akhirnya berhubungan. Dan gue tuh baru menyadari, oh oke, seribet ini ya. Setiap ujian, setiap tahapan ujian tuh kayak wow, nggak gampang loh ini. Nah, ujiannya gimana? Ujiannya nangis. Ujiannya kalau ujian kuliah-kuliah orang umum itu kan kayak tertulis gitu. Kalian tuh apa? Lebih banyak prakteknya kah atau gimana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya, tertulis iya, praktikumnya iya. Makanya kenapa pada akhirnya ketika gue di Jakarta kuliah, itu gue tidak meneruskan modeling gue. Yang awalnya kan kata nyokap, bisa kali sambil diterusin modelingnya di sana, ambil casting atau apapun itu gitu. Jadi nyokap tuh juga pengen gue lanjut di dunia entertain lah. Terus? Sampai pada akhirnya gue bilang gue nggak sanggup. Kenapa? Belajarnya banyak, Wak. Jadi emang lu kuliah kedokteran gigi, ya emang harus fokus. Kalau enggak, ya antara lu kuliah lu makin lama, atau ya lu nggak akan bisa fokus. Jadi lu harus mengorbankan salah satu? Bener. Gue akhirnya memilih untuk, gue ngomong sama nyokap baik-baik, Mama mau aku jadi model, atau artis atau apapun keinginan Mama, atau aku jadi dokter. Terus jawaban nyokap gimana? Nggak bisa milih. Tapi gue yang memutuskan untuk memilih, ya udah, gue mau ngambil kedokteran dokter gigi. Jadi gue punya tante kebetulan sepupu 2 kalinya bokap ya kalau nggak salah. Mama gimana? Sepupu 2 kali nyokap maksudnya? Bokap, sepupu 2 kali. Jadi kalau kebetulan sepupu lagi. Sepupu saudaraan jauh. Simpel gitu. Kalau di Bugis, kebetulan gue Bugis, Jawa dan Bugis, bokap gue Bugis. Bugis itu makanan kan? Pukis. Lanjut. Pukis. Orang Sulawesi. Jadi itu sepupu sampai 5 kali hubungannya itu masih deket. Gue punya salah satu tante, gue manggilnya tante sih. Dulu sama almarhum ibunya, which is kan itu gue manggilnya Nena. Almarhum nenek lah, nenek. Wah gitu ya? Iya, bisa nenek lah gitu. Jadi gue sempet kadang-kadang suka diasuh kalau bokap nyokap dulu kerja. Nah, tante gue ini kebetulan artis. Gue inget banget pesan dia itu, dia pengen banget jadi dokter. Tapi dia nggak bisa. Karena dia harus bekerja sebagai seorang artis. Jadi lu berkaca dari pengalaman dia?
Gue inget banget dia ngomong, aku pengen jadi dokter loh deh, tapi nggak bisa. Kalau aku dulu bisa, aku disuruh milih ya aku mungkin jadi dokter. Oke. Akhirnya gue mikir, karena di dunia entertain tuh dia bilang capek. Sama kan capek dengan dokter juga kan. Benar, tapi kalau di sana kan ya lu harus bermuka 1000 mungkin gitu. Ngerti gak sih? Paham. Banyak yang harus dilakukan gitu loh. Oke. Pekerjaan mereka tuh ya capek gitu, walaupun dokter juga capek, tapi kan beda ya. Nah, Gitu. Nah, kalau lu punya kesempatan untuk memutar balikan waktu ke belakang nih, lu akan tetap memilih kedokteran gigi atau dua cita-cita lu itu? Dua-duanya deh kayaknya. Modeling dan si psikolog tadi. Psikolog enggak ya. Enggak deh kayaknya. Sorry, tapi kalau misalkan sekarang disuruh milih dulunya pengen gimana, ya kalau dulu gue kuat, mungkin gue akan menjalani kuliah sambil entertain pengennya. Tapi kesini akhirnya gue menyadari profesi gue sekarang ini sebagai dokter gigi lama-lama gue suka sih gitu. Jadi apapun yang diarahkan orang tua untuk kita tuh sebenarnya baik, guys. Baik banget. Karena kan peribahasanya orang tua mana sih yang mau jerumuskan anak? Benar. Dan ternyata, kalau gue dulu nggak jadi dokter gigi, gue jadi apa ya? Ya nggak tahu. Cuman memang takdirnya mungkin sekarang kayak dulu kan. Sekarang iya kan, saya udah pensiun. Ya siapa tahu masih ada sisa-sisa taekwondo mungkin. Oh, taekwondo, taekwondo. Boleh kalau emang ini boleh. Masih ada kok jiwanya. Nyawanya pun masih ada. Iya. Berarti ada irisan nggak? Maksudnya kayak dari modeling itu ke gigi dokter nih. Ada irisannya nggak? Lu bisa ngambil kayak, oh ini bisa aku jadiin, aku aplikasiin ke dunia kedokteran gigi. Bisa sih. Entah secara knowledge, entah secara attitude, mungkin ya gitu. Iya. Bahkan dari postur cara kita berdiri atau duduk pun itu kepake sih. Cara ngomong juga kan modelnya kalau ngomong kan agak beda ya. Benar. Tutur bahasa itu lebih bener-bener kayak public speakingnya bagus ya. Benar. Oh itu berarti kepake banget di dunia kedokteran gigi. Banget. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan orang, itu kepake. Nah, mannernya dan segala macamnya. Dokter gigi ya. Apakah di dokter gigi itu juga ada koas? Ada dong. Oh, semua dokter tuh ada koas? Ada. Jadi kebetulan gue melewatinya tuh 3,5 tahun sampai 4 tahun itu untuk kita sarjana, menuju sarjana. Jadi ada skripsi juga, ada sidang juga, baru sarjana. Itu baru mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi. SKG itu ya? SKG, benar. Nah, setelah itu kita menjalani dunia koas. Oh, koas itu setelah wisuda? Setelah wisuda SKG sarjana. ya? Benar. Oh, bukan, gue kira koas itu sebelum kita wisuda? Belum. Enggak. Oh, sesudah wisuda dulu? Wisuda SKG baru koas 2 tahun? Kalau di tahap awal, sebelum kita sarjana itu kita kan belajar tentang semua teori. Oke. Ketika koas, baru kita mempraktekannya. Gitu. Nah, kalau di bawah bimbingan dosen ya. Gitu loh. Nah, kalau dokter gigi, koasnya ngapain? Koasnya? Ke gigi pasien. Oh, berarti nyari pasien? Nyari pasien, kalau nggak bisa nyari sendiri, ya udah kita perlu calo, ntar kita bayar calonya, kita ongkosin juga pasiennya, biaya perawatannya juga kita biayain di kampus. Tapi ini lu bahas kayak gini nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa dong, kan ini buat pengetahuan juga dong. Enggak, maksud gue kayak takutnya, lu calo ya? Ya, di mana-mana. Emang udah umum seperti itu ya? Nggak cuma di dokter gigi kali, nggak cuma di kedokteran kali, ya kan? Calo mah di mana-mana banyak. Ini mah udah bukan rahasia lagi kan gitu. Bener. Kita membutuhkan mereka juga loh. Di misalkan nih kita sibuk jadi sebelum kita kerja pasien itu ada yang namanya kita harus diskusi dulu sama dosennya. Dosen pembimbing. Jadi diskusi dulu, kalau emang diskusi lu udah dirasa dosen kita udah ya lu baru boleh kerja pasien. Jadi nggak kayak dapat pasien kerjain langsung tuh nggak? Harus discuss ACC dulu. Kasusnya seperti apa, dokternya bilang oke, iya kamu bisa ngerjain ini, baru kita kerjain. Kayak agensi ya, Wak? Gitu ya? Iya, agensi kan approval dulu baru bisa dikerjain. Berarti sama, semua tahapannya sama. Ngomongin koas nih.
ada nggak sih pengalaman absurd atau yang kayak, aduh gue nggak bakal lupa lagi nih pengalamannya Apa ya, Pak? pas lagi koas? Kalau mau diingetin banyak. Salah satu deh yang kayak jadi core memorimu tuh masih ada, masih nempel gitu. Apa ya? Entah dapat pasien yang jatuh cinta sama lu, mungkin kan itu absurd ya. Tapi ada tau yang cinlok kayak gitu lagi koas Ada sama sih. pasien. Ada. Tapi lu Cuman karena gue anaknya nggak baperan kali ya, jadi kayak ya udah profesional aja. Oh, Gue tuh oke. tipe yang ya udah aja gitu. berarti satu pengalaman absurd Satu pengalaman absurd. apa? Ya gue pernah Yang- dihukum nulis sampai berapa puluh kali saya tidak berjanji tidak akan berisik di dalam kelas. Oh, biang gero. Iya. Biang gero. Jujur biang gero. Ya harus rame kan biar nggak stres lah. Iya, iya, tapi kan Gitu. iya sih. Ya mungkin bener. waktu itu dosen gue juga kayak entah dia lagi kenapa kali ya gitu. Halo dok. Berarti koas itu tidak seseram itu dong? Apa seseram dan semenegangkan itu? Serem kalau lu nggak bisa melewati tahapan kerja yang ibaratnya emang kerjaan itu lagi sulit ya. Heeh. Jadi emang lo bahan diskusinya juga banyak ke dosen, lo harus mengingat-ingat dan kan butuh memori untuk mengingat ya gitu. Ya kalau lagi nggak bisa, aduh susah banget sih ini materinya gitu. Ya stresnya ada lah. Hmm. Ada begadang malam, aduh besok diskusi lagi, aduh materinya ini lagi, aduh kalau nggak bisa jawab gimana ya, aduh dosen gue ada yang ini galak lagi gitu. Ada lah kepikirannya. Iya, iya. Nah, terus lu untuk menghadapi itu semua gimana? Untuk menghadapi itu semua, aduh gue orangnya ngejalanin aja lagi walaupun nangis, kesel, sedih apa segala macem, iya dijalanin aja. Nah, emang mental rantau. Iya. Kita Apapun itu yang ya. terjadi ya. Iya, gue tuh juga anak rantau nih. Oke, dari Kita mana? itu dari Palembang. Jadi kita itu anak rantau, tiketnya cuma one way tiket. Tiket pergi, balik sukses. Tuh, itu anak rantau tuh. Kalau dia pulang belum sukses gagal loh. Pantang ditanya. Pantang. Udah lulus belum? Duh, dia nggak tahu Iya, kita berdarah-darah, Rasanya gimana ngejalanin ya? Iya. ngejalanin Tapi di mata segala keluarga macam. kita di kampung sana, Wah banget, Wak. duit kita tuh kayak udah kayak Raffi Ahmad. Iya nggak sih? Kayak, Terus apalagi kalau misalkan lu dokter, lu ntar kaya nih. Kita aminin. Amin. Nah, tadi kan sempat Dokter Ayu sempat notice kayak kalau mau ada discuss gitu atau kasus, sorry besoknya begadang malam itu. Kadang begadang, kadang enggak. Ya, balik lagi sih kalau lu menjalaninya dengan beban, Mm-mm. pasti berat. Mm-mm. Karena kan banyak faktor lain yang memperberat stres kita ya. Mm. Jadi nggak melulu tentang kuliah, pasti kan ada faktor X yang lainnya. Jadi kalau semuanya dibawa stres, jujur gue pernah menjalaninya ya capek juga. Mm-mm. Capek juga. Tapi lu separah apa? Maksudnya begadangnya kayak gue cuma tidur 3 jam. Kayak almarhum Eyang Habibie itu kan dia tidurnya cuma 4 jam sehari gitu-gitu. Nah, kalau Dokter Ayu itu bukan Dokter Ayu sih, khususnya Dokter Ayu dan teman-teman dokter gigi itu, kalau misalkan begadang dapat kasus sulit itu kan discuss-nya sampai malam tuh. Iya kan? Itu kira-kira sampai berapa lama gitu loh. Kebetulan emang gue udah kuat begadang dari SMA sih ya. Jadi kayak emang mental-mental kupro. iya, emang agak kalong aja. Ya. Ya di kuliah sih gue 2 hari nggak tidur juga pernah. Ya pada saat diajak ngobrol nggak nyambung aja gitu. Hah? Oh gitu. Lu belum tidur kan? Kalau kata dosen gue atau teman gue gitu misalkan. Iya. Berapa hari lu nggak tidur? Baru 2. 2 hari? 2. Tidur lu. Serius, itu bener-bener nggak bener-bener belum tidur 2 hari? Iyalah. Apa cuma kayak kebangun gitu? Enggak, 2 hari. Full total 2 hari nggak tidur? 2 hari. Ya makanya kalau diajak ngomong nggak nyambung aja paling gitu. 2 hari coy. 2 hari kagak tidur. Kalau nggak loading dikit. Ya teman-teman gue mah udah tahu gue kalong. Berarti maksudnya semua kedokteran itu akan mengalami fase itu? Nggak tahu ya. Kalau ini kan tergantung personalnya masing-masing. Berarti balik lagi tuh. Kalau dari cerita gue sih ya gitu. Oh. Gitu. Iya. Nah, lu begadang nih, Begadang, loading, loading, lemot. lemot.
Pernah nggak lo diomelin sama dosen? Ya pernah lah. Nah, sampai down nggak? Enggak sih. Berarti dosennya tuh marah just like marah doang? Iya, gue sih gini ya. Dosen kan adalah guru ya, sama aja kan. Sama dong. Guru. Sama, Iya betul. kan? Cuman kan beda, marahnya beda. Ada orang tuh yang kayak pressure-nya kayak, aduh. Baper atau Iya, gimana gitu. jadi lihat Enggak dosennya, sih. lihat profesor atau dosen kayak, aduh gue takut lagi ketemu Enggak sama sih. dia. Gue menganggap beliau-beliau itu adalah ya memang guru gue. Kalau nggak ada mereka, nggak akan ada gue sekarang gitu. Jadi apapun, apa karena gue tipenya nggak baperan ya, jadi kayak ya udah weh gitu. Ya toh yang marahnya mereka juga ngedidik gue. Keselnya ada kesel. Tapi kan hari itu aja, habis itu udah dong. Gitu. Tapi nggak ada yang sampai membuat mental lu drop. Enggak lagi, ya drop sedrop-drop. Duh, gue nggak tahu ya itu dibilang gue drop atau enggak ya. Tapi gue kalau emang nggak bisa ya gue mungkin istirahat sebentar. Habis itu ya gue balik lagi lah. Kan bagaimanapun akan dihadapin juga tuh dosen. Betul. Mau segalak apapun, mau gimana ya kan kita pengennya lulus kan. Jadi ya udah dihadapin aja guys. Tahu menghindar mau ke ujung dunia juga Tetap harus dihadapin ujungnya. Jadi memang kalau mau jadi dokter ya mentalnya kudu mental baja sih mungkin ya. Tapi emang benar ya, mental baja itu harus jadi masuk dokter gitu nggak sembarang orang karena mental benar-benar diuji ya. Karena nanti ujiannya, terus praktikumnya, kelasnya, dan lain-lainnya. Karena begitu pas di dunia kerjanya, lu akan menghadapi pasien yang dengan karakter banyak banget tuh. Nah, lu ngomongin pasien. A, B, C, D. Lu ngomongin pasien pas banget. Pengalaman pertama lu megang pasien, nih ya. Setelah koas. Pas koas dan setelah koas deh. Pas koas. Yang paling berkesan di hidup lu yang mana? Pasti setelah koas dong, karena lu dapat duit dari pasien pertama dong. Iya, oke. Nah, apa hal yang lu rasain ketika lu dapat pasien pertama lu, terus lu dibayar? Ya happy sih, happy dan puas kalau melihat pasien itu puas sama hasil perawatan yang udah kita kasih. Jadi gue nerima duit itu tuh kayak hasil kerja gue tuh kayak ya berkah aja ngerasanya gitu, karena gue melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada gitu sih. Nah, ngomongin pasien lagi nih, lu pernah nggak sih dapat pasien yang komplain atau yang at least nawar lu deh? Kalau komplain sih ada aja, tapi bukan komplain yang kayak gimana-gimana, karena komplain yang gue dapet sih karena batas kemampuan pengetahuan pasien sih gitu. Tapi setelah dijelaskan lagi ya pasiennya paham gitu. It's okay lah kalau itu namanya orang awam ya kan. Tapi kalau apa tadi satu lagi? Ditawar pasien. Ditawar pernah lah. Itu dia nawarnya bener-bener langsung on the spot sama lu. Mohon maaf banget nih. Mohon maaf banget. Bukan merendahkan atau apapun ya. Profesi ini kita dapat itu setengah mati. Perjuangannya banyak banget. Nggak semua dokter yang kalian pikir itu adalah orang kaya. Backgroundnya tidak ya gitu. Tapi kita punya kemauan untuk diri sendiri, untuk membahagiakan orang tua ataupun siapapun itu. Banyak banget story-nya. Jadi kalau sampai menawar, janganlah jahat-jahat kali guys gitu. Tapi nawarnya parah banget emang. Parah. Contoh. Jadi gue takutnya kan orang nggak percaya, masa ya si ada nawar. Coba kasih tahu. Oke, ini kebetulan banget nih di sini ada model guys. Di sini tuh ada, jadi ini gigi yang sehat ya. Ini gigi yang sehat dengan tidak ada yang bolong di atasnya. Ini adalah gigi yang sudah terinfeksi karena giginya berlubang. Perawatannya kalau udah seperti ini adalah perawatan saluran akar atau PSA atau root canal. Nah, perawatan ini kan nggak bisa gampang dan mudah ya untuk dikerjakan gitu. Dan kalau misalkan udah sampai begini, biayanya pun tidak murah. Apalagi kalau misalkan dokternya mampu mengerjakan one visit atau satu kali datang itu udah selesai semua treatmentnya. Mau dibersihkan dari salurannya sampai penambalan yang di atasnya. Biayanya pasti ada jutaan. Tergantung dokter yang mengerjakan. Kalau dokternya dokter gigi umum pasti sesuai dengan batasannya. Kayak gue hanya mengerjakan akar tunggal. Jadi kalau geraham kita tuh akarnya lebih dari 2-3
3, 4, bahkan bisa 5. Nah, itu beda lagi. Kalau bisa itu mengerjakan spesialis gitu. Tapi kalau misalkan yang gigi depan, gigi taring atau di sebelahnya, nah itu masih bisa kadang-kadang akarnya satu tuh. Biasanya kebanyakan satu akarnya, salurannya. Itu bisa dikerjakan one visit dan dokter gigi umum bisa mengerjakan jika dokternya mampu. Kalau dokter yang merasa tidak mampu, jangan ya, gitu. Lebih baik referlah ke konsullah ke spesialis, gitu. Dan gue ditawar dengan sampai gue tanya, oke, emang kakak ada budgetnya berapa? Gitu. Ini kan ada range-nya ya. Biasanya semua klinik kan ada range-nya harganya gitu kan. Dari berapa sampai berapa gitu. Gue udah memberikan harga range yang terbawah. Terbatam nih. Ya. Terus? Kan saya kerja di tempat klinik orang juga ya. Bukan punya pribadi lah ya. Iya. Kalau punya pribadi juga kan kalau gitu bangkrut, Wak. Gitu. Dari harga berjuta-juta gue cuman bilang, gue ditawar, nggak bisa 100.000 dok. Berapa? 100.000. Ini perawatan salon akan 100.000. Oh, ini mungkin dia minta diborin pakai bor, bener-bener bor mungkin. 100.000 guys. Terus gue langsung kayak speechless, nge-freeze sedikit lah ya kan kayak. Terus lu gimana? Gue cuma bilang, kakak scaling aja nggak bisa segitu. Scalingnya nggak segitu. Oke kak, di situ ada CCTV. Gue kan setiap klinik kita punya CCTV. Kakak itu ada CCTV. Coba kakak ngomong aja di situ, kali aja di approve langsung disautin. Nah, ownernya dia hanya gitu ya dok. Bercanda dok. Enggak gitu. Itu bercandanya kelewatan mas, jujur itu kelewatan. Agak shock dok kayak 100.000 BPJS kali 100.000 iya. Kuliahku nggak segitu mas. Gitu. Nah, kayak lu kalau ditawar gitu gimana dong kayak? Ya. 100.000. Ya gimana ya? Agak perih nyelkit dikit gitu. Ada 100.000 tapi di perindapan. Oh iya, bisa. Bisa 100.000 di perindapan tuh yang tambalnya pakai jari. Iya. Nah, ini kan kita ngomongin sedikit edukasi lah ya, biar kita ada isinya lah di podcast. Ini kan kalau sudah sampai seperti ini guys. Berarti ini udah lama banget dibiarkan sama si orang tersebut, betul? Betul. Jadi intinya dok, kenapa kita tuh harus 6 bulan sekali ke dokter gigi? Oke, kenapa 6 bulan sekali ke dokter gigi? Jadi wajib banget kontrol atau ke dokter gigi 6 bulan sekali itu selain scaling yang biasanya kalian tahu kan scaling tuh. Scaling tuh apa sih? Yang ngebersihin karang-karang gigi. Jadi nggak cuma scaling, tapi lihat kondisi gigi yang lainnya. Misalkan ada nggak sih yang berlubang? Berlubangnya itu sampai sejauh mana? Jadi gigi itu ada 3 lapisan. Yang paling luar yang kita lihat ini enamel. Yang mana? Yang putih yang putih-putihnya ini. Ini tuh enamel. Nah, yang kuning ini tuh namanya dentin. Oh, ini dentin? Dentin. Kasarnya nih adalah sensor gigi kita kalau udah infeksi sampai sini. Jadi kalau ada hitam-hitam, itu namanya di permukaan gigi sini, itu pasti namanya udah berlubang. Nah kalau sampai batas ini sih oke ya. Tapi kalau udah sampai ke dentin, itu pasti dia ada tanda-tanda ngilu. Oh iya? Iya. Minum manis, dingin, panas, itu dia langsung kayak nyut. Habis itu hilang. Oh iya ya. Nah misalkan gigi aku nggak berlubang nih, minum dingin. Ngilu? Ngilu, berarti gusinya. Oh, bukan gigi berlubang berarti? Enggak. Kalau di sini nggak ada apa-apa, putih, bersih, it's okay. Berarti dari gusinya. Coba lihat tanda-tanda gusinya. Gusinya turun nggak? Karena, jadi gini. Nah, aku lanjutin dulu ya. Jadi, ini kan dentin nih. Berarti kan yang ini tempatnya saraf nih. Atau pulpa kita bilangnya. Dari dokternya bilang pulpa. Nah, itu tempat sarafnya. Ruang saraf. Nah, kalau udah bolong sampai sini, itu sakit. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Sakit ya? Nyut aja sampai kepala tuh pusing. Spontan nih? Yes. Kalau misalkan giginya baik-baik aja, nggak ada bolong, nggak ada apa, tiba-tiba ngilu, berarti coba cek antara gigi sama gusinya turun nggak? Karena akar itu tidak punya lapisan enamel, langsung dentin. Makanya dentin kenapa? Itu yang ini kan? Iya. Ini nih. Makanya di bawah gusi ini, itu yang megangin akar gigi kita adalah tulang. Kebayang nggak? Oh, iya. Kebayang nggak? Iya, kebayang langsung. Jadi kalau ini turun, yang terekspos apa?
Tulangnya. Akarnya. Akar iya. Akar ini. Akar itu lapisannya langsung enamel. dentin. Dentin, sorry, dentin. Ini kayak lu modelin mobil deh, kan ada sensornya tuh. Iya. Nah kalau di gigi tuh dentinnya. Udah ngilu, udah sering ngilu nih, pasti ada yang nggak beres tuh. Gitu. Entah dari giginya atau dari gusinya yang turun. Gusinya turun kenapa? Satu, bisa jadi ketekan dari karena gigi. Yang kedua, itu juga bisa jadi kesalahan menyikat gigi yang terlalu Lah, kan jangan pakai tenaga dalam ya guys kalau sikat gigi. diupin-ipin dikasih taunya. Bulat. Iya, bisa. Itu salah. Bisa, bulat bisa. Tapi dengan tekanan yang nggak kenceng ya, megangnya jangan yang kayak semangat kali bawah. Terus apalagi salah milih bulu sikat gigi juga itu dapat Kalau gue menyebabkan pakai yang halus tuh. Ada extra satu. soft. Iya, extra soft satu brand itu. Iya. Yang lengkung banget gitu sampai ke ujung gua. Boleh. Ya, Jadi itu. pilihnya yang kepala sikatnya kecil. Iya. Tapi bukan sikat gigi anak-anak juga ya. Tergantung lah sama besar mulut kalian. Terus habis itu paling bagus yang extra soft, paling oke ya juga yang soft juga Karena boleh. dia nggak bikin sensitif gigi ya. Gusi. Jangan sampai mencenderai gusi ketika menyikat gigi. Ya itu tadi tekanan yang berlebihan itu nggak baik juga buat gusinya. Nanti akan merusak perlekatan gusi, ya turun jadi giginya. Jadi 6 bulan sekali itu selain scaling, ngecek semua kondisi gigi kita tuh ada yang bermasalah atau tidak, ada yang butuh perawatan A, B, C, D, nanti di list. Berarti benar kata dokter-dokter gigi itu semakin sering lu ke dokter gigi, semakin minim biaya yang lu keluarkan. Bener. Karena emang setiap 6 bulan sekali lu dilihat. Bener. Ada lubang kecil langsung ditambal. Bener. Tapi kalau misalkan Preventifnya kan? iya, lubang kecilnya, misalkan nih dok, aku punya lubang kecil, harganya akan sama kayak lubang besar? Enggak dong. Lebih murah ya? Lebih murah. Tuh, dengerin, kagak mahal. Kita profesional guys. Jadi kalau misalkan ada harga minimum dan maksimum, ya udah dikira-kira aja. Fair kok. Kalau di sini ada yang namanya kamera intraoral. Jadi pasien melihat, dokter yang melihat, fair. Gitu. Jadi ya. Iya kan? Biaya disesuaikan dengan besar dan kecilnya. Iya, banyakan pasien tuh ngomong kayak mahal. Mahal. Di klinik A aja sekian, di klinik B sekian, masa di sini tuh segitu. Agak berat ya Lu kalau datang ke ngebahas itu. sini lubang yang udah segini. Lu minta 100.000. Jangan tawar aku. Lu dengan aing ya. Jangan ya guys. Jadi datang takut ke dokter gigi, takut Nah, sama itu banyak banget tuh yang dokternya. takut ke dokter gitu. Emang gigit deh? Nggak kan, cuma nyuntik doang kan? Kita udah jinak kok guys. Jadi dokter gigi sekarang aku nggak tahu ya kenapa orang-orang ini takut ke dokter gigi. Padahal kan Stigma dari zaman dulu. iya mungkin ya dokter sekarang enggak gitu kok guys. Emang aku galak? Enggak kan? Enggak, galak nggak dia? Enggak kan? Enggak, ini pasti kalau ada teman-teman aku yang Galak kan? Enggak. kalau ada teman-teman aku bilang galak dia galak. Enggak loh. Gitu. Nah, Kayak nih, gini penasaran. ini kita masuk ke segmen quick fire game. Jadi dokter harus memilih dengan cepat. Oke? Contoh misalkan kucing atau anjing. Kucing. Nah, kayak gitu ya. Cepet banget. Oke ya. Aduh takut deh. Oke. Cabut gigi atau scaling? Cabut gigi. Oh, jadi lu memilih cabut gigi. Kasus akhir-akhir ini aku kebanyakan dapat cabut gigi sih guys, makanya aku Oke. menjawab cepat itu. Oke, cabut gigi. Kenapa orang-orang banyak banget yang cabut Oke. giginya? Next. Hmm, Pasien anak kecil apa dewasa? dewasa aja yuk. Oke. Dewasa aja yuk. Kenapa anak kecil tantrum ini? Bukan tantrum, Terus apa? Nggak bisa ngadepin? bukan. Kalau anak kecil tuh kita harus jauh lebih effort komunikasinya. Oh. Untuk membujuk, untuk jadi anak kecil tuh kan apa ya? Karena itu core memory dia kan. Iya benar, Iya, iya. sensitif terhadap energi. Heeh. Energi orang dewasa. Jadi Iya. mereka akan tahu tuh kalau misalkan dia terancam atau tidaknya, bagaimana cara membuat mereka nyaman. Jadi lebih effort aja. Bukannya nggak mau, kalau ada pun ya dihadapi. Kalau ada yang nggak bisa kita hadapi, ya memang harus ke spesialis, ya ke SPKGA. Oke. Gitu. Kalau sama yang besar kan kita juga bisa
lebih enak kooperatif lah ya. Iya. Lebih gampang. Bahasanya kan juga beda ya. Kalau Ah. anak-anak kan kita harus lebih menjaga lagi. Jangan sampai memaksa akhirnya mereka Trauma. Iya, jadi trauma. Nah, itu yang yang orang-orang takut dokter gigi sekarang itu, yang udah gede umur 2, mungkin dulunya dapat memori seperti itu ya. trauma sama dokter gigi pas masa kecil. Diapain dulu sama dokternya? Dibekep. Apa Jujur, langsung enggak dulu dong. tuh belum sempat dibawa ke dokter gigi, cuman dikasih tahu kalau ke dokter gigi itu sakit. Oh. Nah, itu yang ketanam di otakku dulu. Dulu aku tuh sangat takut ke dokter gigi. Sangat takut. Karena sakit. mikirnya gitu Itu ya. sakit. Ternyata enggak. Enggak loh. Apalagi zaman sekarang teknologi makin canggih. Iya, dokter giginya kan juga muda-muda happy-happy gitu. Iya. Terus yang gue lihat sekarang dokter gigi, Asik kan? Gua. Asik lah. 97-an lahirnya, 96, 95. Wih, anak muda parah nih, Bos. Gitu kan. Oke, next ya. Next. Kopi atau teh? Kopi. Oke. Pasien jujur apa denial? Pasien jujur dong. Oke, kenapa? Ya, kalau takut jujur aja, kalau sakit jujur aja, kalau nggak jujur kan kita nggak bisa. Menerka-nerka jatuhnya ya. Kita kan dokter gigi ya, bukan cenayang. Bener. Oke, nih dok. Last question for me. Oke. Satu kata atau satu kalimat untuk pasien gigi yang masih takut untuk ke dokter gigi. Padahal dia harus banget ke dokter gigi. Tenang. Satu kata tenang. Tenang. Kenapa tenang? Hmm. Ketika kamu tenang, kamu akan menjalaninya dengan ya udah, ngalir aja. Semua tindakan pasti akan terlewati. Tenang kuncinya. Tuh. Kunci cuma satunya. Tenang. Tenang. Jangan terlalu mikir yang kayak wah ntar dokternya A, B, C, D. Enggak loh. Coba deh datang dulu, konsultasi aja dulu ke sini. Kamu akan mendapatkan semua dokter yang edukatif, insya Allah. Lucu kayak aku. Lucu. Oke, dok. Terima kasih sudah Thank you banyak juga. menjawab pertanyaan-pertanyaan randomku. Semoga bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian tertarik sama konten kita, jangan lupa like, komen, share ya. Karena komen-komen kita akan dibaca nama Rayu nih. Ah, ya. Yang nanya boleh, ntar dijawab. Iya, yang mau nanya-nanya juga di komen atau di sosmed kita, nanti kita bakal bacain di sini kok. Kita tanya jawab gitu ya dok ya. Atau datang langsung juga boleh banget. Nah, boleh banget. Boleh banget. Gratis kan ya? Kalau untuk konsul doang? Konsul tergantung konsulnya gimana dulu. Kalau ada tindakannya gratis. Iya, tuh. Dengerin. Oke? Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Dadah.